Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya di sini dari tim bahan alam Prodi Farmasi Stikes Notokusumo. Hari ini saya akan membahas metode ekstraksi simplicia dengan menggunakan metode sokletasi. Alat yang dibutuhkan untuk sokletasi antara lain pemanas atau heating mantel, kertas saring, corong kaca, selang, labu alas bulat, pendingin atau kondensor, sifon yang merupakan bagian terpenting dari proses sokletasi. Dari sifon sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah timbal, yang merupakan wadah untuk menempatkan bahan simplicia yang akan diekstrak. Yang kedua, pipa F. Pipa F merupakan pipa yang berfungsi untuk tempat jalannya uap bagi pelarut yang mudah menguap akibat proses pemanasan saat ekstraksi. Yang ketiga, sifon berperan dalam perhitungan siklus. Jika larutan pada sifon sudah penuh dan jatuh ke labu alas bulat, maka proses ini dinamakan satu siklus. Kemudian, berapa banyaknya volume pelarut yang digunakan pada ekstraksi sokletasi ini tergantung pada volume timbal atau volume sifon. Jadi, mahasiswa pertama dapat mengukur volume sifon ini. Kemudian, volume yang sudah ditetapkan bisa dikalikan 2 kalinya. Jadi, pertama praktikkan mengukur volume sifon ternyata 240 ml untuk satu volume sifon. Sehingga digunakan pelarut untuk ekstraksi sebanyak minimal 2 kalinya, sehingga dapat digunakan 480 ml. Mengapa digunakan 2 kali volume sifon dalam proses ekstraksi sokletasi? Nanti dapat dibahas bersama-sama. Sokletasi sendiri merupakan penyarian simplicia secara berkesinambungan. Cairan penyari dipanaskan sehingga menguap dalam labu alas bulat, kemudian uap cairan akan melewati pipa samping atau pipa F, terkondensasi menjadi cair kembali oleh kondensor, dan turun menyari simplicia yang ada dalam timbal atau selongsong, dan selanjutnya masuk kembali ke dalam labu alas bulat setelah melewati pipa sifon yang sudah penuh. Proses ini dinamakan satu sirkulasi. Biasanya proses sokletasi dilakukan hingga beberapa kali tahapan sirkulasi. Berikut ini adalah rangkaian proses sokletasi. Dari bagian atas ada corong kaca yang diberi kapas basah, kemudian ada pendingin atau kondensor, kemudian ada sifon, dan ada labu alas bulat serta heating mantel. Jangan lupa mahasiswa harus memasang selang. Selang masuk dari bagian bawah dan selang keluar ada di bagian atas. Prinsip kerja soklet hampir sama dengan definisinya. Cairan pelarut naik ke atas melalui pipa samping, kemudian diembunkan oleh pendingin, dan selanjutnya cairan akan turun ke labu alas bulat melalui tabung yang berisi simplicia. Adanya sifon ini cukup berperan karena pada sifon yang berisi bahan simplicia secara perlahan terisi terus-menerus dengan tetesan pelarut. Akibatnya, senyawa-senyawa dari bahan simplicia akan terlarut pada pelarut tersebut. Setelah menyiapkan pelarut, yang kedua adalah menyiapkan bahan. Bahan dimasukkan dalam selongsong kertas saring yang dibuat dengan tinggi maksimal setinggi sifon. Mahasiswa bisa membuat selongsong dengan cara menjahit kertas saring, dibuat menjadi seperti kantong dan memasukkan serbuk kering simplicia dalam wadah tersebut. Biasanya dalam satu sifon, serbuk yang bisa masuk ke selongsong kurang lebih 30 gram. Serbuk yang sudah masuk kemudian ditutup dan dimasukkan ke dalam bagian dari sifon, yaitu bagian timbal yang merupakan bagian untuk menempatkan simplicia yang sudah berada di selongsong. Kemudian, alat sifon kita letakkan di atas labu alas bulat yang di dalamnya sudah terdapat pelarut sebanyak 480 ml tadi. Di atas sifon dipasang juga pendingin atau kondensor. Pelarut untuk ekstraksi sokletasi bisa ditempatkan langsung di dalam labu alas bulat atau dengan cara yang lain seperti pada video ini, praktikkan memasukkan pelarut melalui bagian atas dari pendingin.
Jangan lupa selang dipasang, selang masuk di bagian bawah dan selang keluar di bagian atas. Berikut proses penambahan pelarut melalui bagian atas pendingin, kemudian akan melewati sifon dan akan turun ke labu alas bulat. Ini adalah proses di mana tabung sifon mulai penuh oleh cairan penyari yang telah menetes dari bagian atas dan terjadi sirkulasi. Mahasiswa dapat melihat bagian yang ditunjuk mulai turun, sehingga semua pelarut yang berada di sifon akan berada pada labu alas bulat kembali. Ini dinamakan satu sirkulasi. Proses bisa dilanjutkan terus-menerus hingga proses okletasi berakhir. Kemudian mahasiswa dapat mendiskusikan kira-kira kapan proses okletasi ini berakhir. Keuntungan dari metode ini antara lain, pertama, hanya menggunakan pelarut yang sedikit karena hanya pelarut yang berada pada labu alas bulat saja yang digunakan. Dapat digunakan untuk sampel yang teksturnya lunak dan tidak tahan dengan pemanasan secara langsung. Hal ini karena bahan berada di bagian sifon yang tidak berada pada bagian labu alas bulat, sehingga tidak terkena panas secara langsung. Ketika pemanasan okletasi ini dapat diatur. Sedangkan kerugiannya, karena pelarut didaur ulang, ekstrak yang tertampung pada labu alas bulat akan terus-menerus dipanaskan sehingga dapat menyebabkan rusaknya atau terjadinya peruraian senyawa oleh karena panas. Demikian penjelasan tentang ekstraksi dengan metode sokletasi, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.